perjalanan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap semoga sisa perjalanan waktu yang Allah berikan kepada kita dapat termanfaatkan dengan baik, sehingga selalu terisi dengan kebaikan dan kebahagiaan, tentu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan semoga saja kebaikan dan kebahagiaan terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah berkenan mengumpulkan kita bersama di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan sempurna dan kekal abadi. Kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang telah tulus berkorban untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Semoga di mana saja mereka berada, senantiasa Allah kumpulkan dalam kebaikan dan kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita semuanya kelak di dalam surga yang penuh dengan kebahagiaan, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama ayah dan ibu kita, bersama nenek dan kakek kita, bersama paman dan bibi kita, bersama adik dan kakak kita, bersama anak-anak kita, bersama pasangan kita, bersama keponakan kita, bersama saudara sepupu kita, bersama sahabat kita, bersama tetangga kita, bersama semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Bi barakatil umul kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sekalian, tentu yang harus kita sadari ketika Allah Subhanahu wa taala kembali memperpanjang usia kita, kita harus menjaga kontinuitas keistiqomahan amal kebaikan yang selama ini kita lakukan. Karena amal kebaikan yang selama ini kita lakukan itu belum tentu bisa menyelamatkan kita dari murka dan azab Allah, tentu atas dosa, khilaf dan kesalahan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada posisi akhirnya, kondisi akhirnya. Sehingga kita tidak bisa membanggakan amal baik kita saat ini, karena belum tentu amal yang selama ini kita lakukan, amal baik yang akrab dengan kita selama ini, menghantarkan kita pada perjalanan akhir kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nar." Sukakah kalian atau maukah kalian aku tunjukkan kepada seorang lelaki min ahlin nar, dari golongan penduduk neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan isyarat kepada para sahabat, sebagian kecil sahabat, dan menunjuk kepada seorang laki-laki. Kata Rasulullah SAW, "Falyandur ila hadha." Maka lihatlah ke lelaki ini, kata Rasulullah SAW. Sehingga ada sahabat yang penasaran,
dengan lelaki yang ditunjuk oleh Rasulullah, tidak disebutkan namanya, yang sudah diponis oleh Rasulullah SAW sebagai ahli neraka, sebagai penduduk neraka, sementara jasadnya masih berada di bumi, kakinya masih menginjakkan bumi, sementara Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa dia bagian dari penduduk neraka. Diikutilah oleh sahabat. Kemudian sahabat itu melihat betapa lelaki ini sesungguhnya adalah seorang mujahid yang sangat pemberani. Dia saksikan ketika terjadi peperangan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, saat melawan kaum kafir Quraisy, itu selalu tampil paling depan dan sangat gagah berani, sehingga banyak musuh-musuh Islam yang terpisah leher dari badannya itu karena keberaniannya. Banyak musuh-musuh Islam yang ditewaskan, yang dibunuh oleh sang lelaki ini, sehingga sahabat yang melihat amal dari sang laki-laki yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk neraka ini terheran, mengapa Rasulullah SAW justru memponisnya sebagai penduduk neraka. Maka begitu terlihatlah sang laki-laki ini kemudian nampak terluka di tubuhnya, ya, akibat tebasan pedang musuh-musuh Islam. Kemudian dia tidak bersabar dengan sakit yang dideritanya. Maka disaksikan oleh sahabat, sang laki-laki ini kemudian memendamkan pegangan pedangnya ke dalam tanah, sehingga pedang itu tegak dengan sempurna, dan kemudian menusukkan ulu hatinya ke ujung pedang tersebut, dan pedang itu menembus sampai punggungnya, dan sang laki-laki tersebut menghembuskan napas terakhir, tewas bukan sebagai seorang mujahid, tetapi tewas dalam keadaan bunuh diri. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatimiha, innamal a'malu bil khawatimiha, sesungguhnya amal itu sangat bergantung dari akhirnya. Dari sini tentu kita ingin mengambil ibrah, mengambil pelajaran, agar kita tidak terlalu membanggakan amal-amal soleh kita saat sekarang ini, tetapi harus ada kekuatan di antara kita agar bisa menjaga kontinuitas amal soleh kita, agar saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, atau tsabbit qalbi ala ta'atik. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, agar kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan hati kita untuk bisa berjalan di atas ajaran-ajaran Allah, dan agar kita tetap teguh dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada doa yang sangat menarik, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah usia terbaikku di akhirnya, dan amal terbaikku di penutupnya, dan hari terbaikku adalah hari saat aku bertemu denganmu ya Allah. Inilah ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama yang harus kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seluruh rangkaian amal kebaikan kita itu tidak hanya kita nikmati sekarang ini, tapi terus berlanjut sampai Allah Subhanahu wa taala memisahkan nyawa dari raga kita ini. Bahkan bagaimana para rasul terdahulu, ya, mengingatkan kepada kita agar kita juga rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Misalnya ketika berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkanlah kami
dan seluruh dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutuplah semua kesalahan-kesalahan kami. Ada kalimatnya, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama dengan orang-orang baik. Kalimat wa tawaffana ma'al abrar ini adalah doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan kita itu tidak hanya tercatat sempurna saat-saat sekarang ini, tetapi justru kebaikan kita tercatat sempurna saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hanya wafat membawa nilai kebaikan kita sendiri, tapi kita wafat juga bersama dengan orang-orang yang baik. Seperti juga doa yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, ya, ketika berdoa, anta wali fid dunya, ya Allah, engkau adalah penolong kami di dunia wal akhirah, wa tawaffani, dan ada kalimat tawaffani musliman, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni, kalimat ya, kalimatnya luar biasa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawaffani musliman, ya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan kami bersama dengan orang-orang saleh. Ini redaksinya serupa dengan doa nabi-nabi yang tadi disampaikan, wa tawaffani ma'al abrar. Kalau ini wa alhiqni bis salihin, itu artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian amal baik yang kita lakukan itu tidak hanya akrab sekarang ini, tapi justru saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jauh lebih penting adalah agar kita diwafatkan Allah bersama dengan orang-orang baik, dikumpulkan Allah bersama dengan orang-orang yang saleh. Maka dari doa ini kita mendapatkan dua tips, ya, agar kemudian kita ini bisa wafat husnul khatimah. Yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah kita ini merasakan nikmatnya kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kepada kita kebahagiaan kebaikan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala menghendakinya ada di dalam diri kita. Maka wajar bila kemudian kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang maha memiliki hidayah. Dan hendaknya memang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah usaha yang harus kita lakukan, senantiasa berinteraksi, berhubungan, bermuamalah, bersosialisasi, akrab dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh. Maka dengan ini insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Yang berikutnya yang juga ingin menjadi bahasan kita sekarang ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyediakan kepada kita waktu-waktu istimewa, waktu-waktu khusus kepada kita, agar perjalanan hidup kita ini senantiasa terevaluasi. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu yang terus berkepanjangan kepada kita, sementara kita berburu amal, berburu keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai cinta, rahmah dan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan waktu yang kita isi dengan rangkaian amal kebaikan itu hendaknya harus terevaluasi dengan baik. Dan di antara waktu-waktu istimewa, ya, yang berkesempatan kepada kita untuk mengevaluasi rangkaian amal kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memancarkan seluruh cinta dan kasihnya secara total kepada setiap kita yang berburu cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra, sesungguhnya bilangan bulan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa itu? Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa dalam peredarannya setiap bulan itu, setiap tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, asyharul hurum,
ya, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa 4 bulan yang dimaksud itu adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kemudian bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan kepada kita. Dan kita sekarang sedang berada di bulan itu. Mari kita coba cermati agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul pandai memanfaatkan waktu-waktu istimewa. Maksudnya waktu-waktu istimewa adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul seakan-akan melarang setiap hambanya untuk mendapatkan murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala seperti sangat memudahkan perjalanan kita menuju surganya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan waktu-waktu istimewa di setiap bulannya, dan termasuk di antaranya adalah bulan Rajab. Dan bulan ini menjadi istimewa Bapak dan saudara-saudara sekalian karena setiap rangkaian amal baik yang kita lakukan itu balasan pahalanya betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga rangkaian amal dosa dan kemaksiatan, balasannya, sanksinya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita yang bertemu dengan bulan Rajab, di antara salah satu bulan yang Allah muliakan, hendaknya setiap kita mulai mewaspadai keberadaan waktu-waktu di bulan Rajab ini. Yang pertama, tentu jangan sampai ada di antara kita yang terjebak melakukan dosa dan kemaksiatan terkhusus di bulan Rajab ini. Karena seluruh rangkaian balasan, sanksi dan hukumannya betul-betul dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu amal terbaik yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggapai cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan secara khusus di bulan Rajab ini adalah berusaha mengekang hawa nafsu kita, mengendalikan syahwat liar kita, agar semuanya bisa berjalan berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira tidak ada cara terbaik ya untuk mencegah diri kita dari catatan dosa dan dosa kecuali kemampuan kita untuk meminimalisir gerakan-gerakan dosa dan kesalahan itu. Dan di antara salah satu cara untuk meminimalisir ya dosa, gerakan-gerakan dosa dan kesalahan itu adalah kebersamaan kita dengan orang-orang yang baik. Ya. Karena senakal-nakalnya kita, ya sedurhakanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian rangkaian aktivitas dosa dan kemaksiatan itu kita minimalisir, sehingga kesempatan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan itu hampir tidak ada, maka insya Allah sejahat apapun kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira di usia-usia kita sekarang ini yang terbaik adalah bagaimana agar sisa perjalanan usia kita ini selalu bersama dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, di tempat orang-orang saleh dan di tempat orang-orang baik. Maka kebersamaan-kebersamaan seperti ini menjadi salah satu anugerah besar yang Allah karuniakan kepada kita. Karena tidak banyak orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menemukan kebahagiaan ya, bisa menemukan puncak kebahagiaan ketika mereka bisa duduk bareng bersama dengan orang-orang saleh. Karena itu doa wa tawaffana ma'ar abrar wa alhiqni bis salihin
Ini menjadi bagian penting yang harus kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai orang-orang saleh di sekitar kita. Ini yang pertama. Bagaimana kita bisa menangkap pesan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentunya adalah kita meningkatkan kemampuan kita, ya, untuk mengupgrade kembali, ya, mengangkat kembali kemampuan kita untuk beramal saleh. Dan amal saleh yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, yang pertama adalah saya ingin mengajak kepada bapak-bapak sekalian, sebetulnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempergirilkan 4 bulan mulia di setiap tahunnya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan itu, di antara salah satu amalan yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fala tadlimu fihinna anfusakum, agar kita tidak menzolimi diri kita sendiri selama di bulan haram tersebut, selama berada di bulan mulia tersebut. Dan kita lihat sekarang ini, perintah-perintah yang sangat mulia ini justru sering dilanggar oleh kita. Maka misalnya kita lihat bagaimana perdebatan di media sosial terkait dengan, di satu sisi memerintahkan, menganjurkan rangkaian amal-amal terbaik di bulan Rajab, tapi di sisi lain menentangnya, membidahkannya, bahkan mungkin melarangnya dan mengharamkannya. Sehingga yang terjadi justru malah menentang perintah utama dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan Rajab, di mana kita jangan melakukan tindakan kezaliman. Memang betul, rangkaian-rangkaian amal yang harusnya kita lakukan itu harus berkesesuaian dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kemudian stigma bid'ah, stigma haram ini kemudian menakutkan kita, yang kemudian membatasi gerak kita untuk memberlakukan keberadaan bulan Rajab ini secara istimewa dengan rangkaian-rangkaian amal saleh kita. Karena betapapun juga perintah secara umum bahwa seluruh rangkaian amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini betul-betul menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang setiap rangkaian amal baik itu dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang rangkaian amal baik itu tidak kita khususkan, ya, karena keberadaan bulan Rajab, tetapi rangkaian-rangkaian amal baik itu memang ada perintahnya, ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa, ya, berzikir, kemudian membahagiakan banyak orang, itu adalah perintah-perintah secara umum. Dan perintah-perintah rangkaian amal baik secara umum itu lebih ditekankan justru ketika memasuki bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab. Maka jangan takut kalau kemudian Bapak ingin berpuasa banyak di bulan Rajab, karena perintahnya secara umum ini ada. Sepanjang tidak mengkhususkan, ya, misalnya mengkhususkan berpuasa di tanggal 1 bulan Rajab, siapa yang berpuasa di setiap hari Kamis, malam Jumat di setiap hari Kamis gitu, karena besoknya malam Jumat, kemudian sholat beberapa rakaat di malam Jumat mendapatkan pahala ABCD. Nah, itu memang banyak sekali hadis-hadis yang maudhu, ya, paling tidak hadis-hadis dhaif yang berkembang di kalangan kita, yang memang
harus kita waspadai agar kita jangan sampai melakukan rangkaian amal itu karena termotivasi dengan hadis-hadis yang dhaif dan lemah, bahkan hadis-hadis palsu. Ini tidak boleh. Tetapi sepanjang kita melakukan rangkaian amal baik itu berdasarkan keumuman sunnahnya Rasulullah SAW, di mana setiap kita hendaknya melakukan rangkaian amal baik yang lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa kemudian Bapak sekarang berpuasa karena Bapak menganggap bahwa Bapak berada di bulan Rajab dan memiliki keistimewaan. Itu tidak mengapa. Sepanjang tidak mengkhususkan bahwa ini datang dari Rasulullah dan mendapatkan pahala ABCD misalnya. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang lemah atau hadis-hadis yang palsu, itu tidak mengapa. Maka jangan takut untuk melakukan rangkaian-rangkaian amal baik ketika kita berada di bulan Rajab ini. Dan ada yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian secara khusus, ya. Amal baik yang hendaknya kita selalu ukir, ya, selalu kita laksanakan, kita amalkan ketika kita berada di bulan Rajab. Bapak-bapak sekalian, kita tahu bahwa ada doa yang sebagian menyandarkannya kepada Rasulullah SAW, sekalipun doa ini, hadis ini dianggap dhaif, dianggap lemah oleh sebagian para ahli hadis. Tetapi konten dari doa ini berkesesuaian dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai sunnah Rasulullah SAW, sehingga sepanjang kita tidak menyandarkan doa ini kepada Rasulullah SAW, maka silahkan doa ini diamalkan. Ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Itu artinya pesan dari doa ini, ya, agar kita bisa memanfaatkan keberadaan bulan Rajab dengan persiapan totalitas dari setiap kita, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita mengetahui bagaimana keutamaan amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala memberikan atensi atas setiap amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang Allah sediakan, termasuk sebagian ulama mengatakan bahwa Ramadan ini secara khusus itu juga lebih mulia dari 4 bulan yang Allah sediakan untuk kita. Sehingga sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memperkirakan keberadaan Ramadan setiap tahunnya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan setiap kita hambanya ke dalam surga dengan mudah. Maka kita memang harus mempersiapkan secara khusus kehadiran Ramadan itu dengan sangat spesifik. Dan itu sebabnya ketika kita bertemu dengan bulan Rajab, ritme gerakan kita atau bau-bau Ramadan itu sudah mulai tercium, sehingga ketika kita mendengar bulan Rajab itu seakan-akan Ramadan sudah bersama kita. Dan amal yang saya ingin sampaikan kepada bapak sekalian secara khusus di bulan Rajab adalah kedekatan kita dengan Al-Quran. Kedekatan kita dengan Al-Quran. Sekali lagi, kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, Ramadan itu juga menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya malaikat, karena malaikat Jibril yang ditugaskan secara khusus menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi sayyidul anbiya, menjadi pemimpin para nabi juga karena Al-Quran turun secara khusus kepada Nabi Muhammad.
Malam yang terbaik setiap tahunnya adalah malam Al-Qadar, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Maka setiap kita yang mencoba berhubungan dengan Al-Quran, maka kita menjadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mulia. Yarfa'ullahu al-qawma bihadal kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat satu kaum itu dengan Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan satu kaum juga dengan Al-Quran. Artinya kalau kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya di atas permukaan dunia ini, maka harus ada kekuatan di antara kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih siapa orang-orang terbaik, ya, makom-makom tertinggi yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang masuk surga, nanti dikatakan yuqalu li sahibil Quran, seperti yang dikatakan dalam hadis. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyuruh kepada sahibul Quran, mereka yang dekat dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh iqra wartaki, katanya, bacalah Al-Quran, kemudian naiklah. Allah menyuruh kepada kita untuk membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kedudukan kita di surga itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa inna manjilataka ala akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di surga itu sangat bergantung kepada ayat terakhir yang engkau baca. Apa yang dimaksud dengan ayat yang terakhir yang engkau baca? Kedudukan kita di surga itu sangat bergantung kepada banyak sedikitnya kita membaca Al-Quran. Maka kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita di dunia berdasarkan Al-Quran, dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan kita di surga juga berdasarkan hubungan kita, ta'amul kita dengan Al-Quran. Sehingga kita lihat bagaimana misalnya para salafus saleh terdahulu, bagaimana mereka memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kita lihat misalnya bagaimana Imam Malik itu ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menutup aktivitas-aktivitas kajian-kajian keilmuan, kajian-kajian yang membahas tentang hadis dan kajian-kajian keilmuan itu ditutup oleh Imam Malik agar lebih banyak bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan sangat spektakuler bagaimana dia meninggalkan li jami'i ibadah, jadi meninggalkan seluruh aktivitas ibadah sunnah agar lebih banyak bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini luar biasa, ya. Di satu sisi bagaimana amalan-amalan wajib menuntut ilmu di bulan Ramadan itu diliburkan agar lebih banyak bisa mengkhatamkan Al-Quran, dan bagaimana amalan-amalan sunnah ditinggalkan agar lebih banyak waktu untuk mengkhatamkan Al-Quran. Maka kita lihat bagaimana catatan-catatan dalam sejarah, ya, bagaimana para salafus saleh terdahulu memperlakukan Al-Quran di bulan Ramadan, dan sangat luar biasa. Sering saya sampaikan, ya, bagaimana misalnya sahabat Rasulullah SAW itu terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu per 3 hari khatam. Begitu masuk di 10 hari terakhir, per 1 hari khatam, ya. Kita mengenal misalnya Imam Bukhari itu dia selalu mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 1 kali setiap siangnya. Dan begitu di siang hari, ba'da sholat tarawih, dia berdiri di malam hari untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Per 3 malam khatam Quran, per 3 malam khatam Quran. Setiap hari di siang harinya khatam Quran. Itu Imam Bukhari, dan sangat spektakuler memang. Kita mengenal misalnya bagaimana Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Itu artinya 1 hari itu 2 kali khatam minimal. Jadi lihat, luar biasa. Maka Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya kira persiapan terakhir kalau kita ingin menangkap pesan cinta dan kasih Allah di bulan Rajab adalah menanamkan kekuatan di dalam diri kita agar kita lebih mencintai Al-Quran, agar kita lebih mencintai Al-Quran. Sekali lagi, agar kita lebih mencintai Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW
ketika ditanya sebaiknya berapa kali seorang muslim itu mengkhatamkan Al-Quran dalam kesehariannya, Rasulullah SAW memberikan batas minimalnya setiap kita itu seharusnya bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, atau paling lambat 40 hari. Setiap 40 hari paling lambat kita mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Dan paling cepat kalau di selain bulan Ramadan, per 3 hari khatam. Itu yang dimintakan oleh Rasulullah SAW, rekomendasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, agar selaku seorang muslim, kalau kita ingin wafat sebagai sahibul Quran, ya, kita sering berdoa Allahumma arhamna bil Quran. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran, maka harus punya kemampuan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal per 40 hari. Saya kira perjalanan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran per 30 hari atau per 40 hari itu, kalau kita terbiasa melakukannya, itu teramat sangat mudah sekali, dan seperti tidak ada waktu yang terbuang. Maksudnya seperti tidak ada waktu yang hilang ketika kita hendak mengkhatamkan Al-Quran, karena waktu yang Allah sediakan kepada kita itu sangat banyak untuk melakukan aktivitas-aktivitas, untuk mengejar sekedar merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini terlalu banyak. Jadi bohong kalau kemudian kita tidak sempat mengkhatamkan Al-Quran per bulan atau per 40 hari satu kali. Dan memang ini menjadi bagian terpenting Bapak dan saudara-saudara sekalian, ya. Kalau Imam Ibnu Qayyim itu menyampaikan kepada kita, siapa di antara kita yang ingin mengetahui apakah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kita, atau kalau kita ingin membuktikan betulkah kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka lihat hubungan kita dengan Al-Qur'an. Kalau Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin melihat kesucian hati kita, ketulusan hati kita, kalau kita ingin melihat kejujuran iman kita di dalam hati kita, maka lihat hubungan kita dengan Al-Quran. Ma sabi'na min kalami Rabbina, kata Utsman bin Affan, kita tidak akan pernah cukup untuk selalu membaca Al-Quran kalau hati kita ini jujur keimanannya, kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita ini tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti cinta Allah kepada kita, bukti ketulusan iman kita, ini selalu dibanding luruskan dengan kekuatan interaksi kita dengan Al-Quran. Maka ketika kita memasuki bulan Rajab ini, agar kemudian kita bisa maksimal di bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa bulan Rajab ini adalah bulannya menanam. Nanti kita maksud bulan Sya'ban itu bulannya memupuk, menyirami. Dan nanti di bulan Ramadan kita masuk bulan memanen. Jadi kalau kita ingin memanen amalan di bulan Ramadan, maka hendaknya kita harus mulai menanamnya di bulan Rajab. Maka kita lihat bagaimana dalam beberapa sejarah salafus saleh itu, mereka-mereka yang memiliki kekurangan dalam kemampuan membaca Al-Quran misalnya, dipergunakan bulan Rajab ini untuk meningkatkan kemampuannya membaca Al-Quran. Maka saya kira kita lihat bagaimana dalam beberapa literatur itu, sesudah sholat subuh, sahabat-sahabat yang baca Al-Qurannya kurang cerdas, yang kurang baik, itu mereka bertalaki, ya. Paling tidak setiap bapak mempunyai kesempatan, ya, untuk bertalaki, memohon kepada sahabat bapak yang bacaan Al-Qurannya lebih baik untuk memperdengarkan bacaan Quran bapak, paling tidak 1 ain, ya, agar bacaannya betul-betul disimak dan diperhatikan. Saya kira kalau ini terus dilakukan di bulan Rajab, nanti insya Allah bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, kecintaan kita terhadap Al-Quran itu akan semakin baik. Dan bapak sekalian, karena memang inilah amalan terbaik, amalan sunnah terbaik yang Allah sediakan kepada kita di bulan Ramadan, selain amalan-amalan wajib yang Allah berikan kepada kita, yang Allah taklifkan kepada kita di bulan Ramadan.
Maka Bapak-bapak sekalian, kalau Bapak ingin memanen amal kebaikan di bulan Ramadan, hubungan Bapak dengan Al-Quran itu betul-betul harus semakin dikuatkan. Maka saya selalu mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa ketika memasuki masjid ini, di mana ada sebagian dari bapak-bapak ketika saya masuk ke dalam masjid ini sebelum waktu sholat subuh, saya melihat bagaimana ada beberapa bapak yang berkesempatan membaca Al-Quran. Ini betul-betul saya ingin saksikan bahwa tidaklah seseorang yang kontinu membaca Quran dengan baik kecuali benar dia mencintai Allah dan benar dia dicintai Allah. Tidaklah seseorang kontinu membaca Al-Quran dengan sangat baik kecuali hatinya betul-betul tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak sekalian, saya kira tidak ada skala prioritas amal yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini kecuali upayakan agar kita semakin mencintai Al-Quran, dan upayakan pula agar istri dan anak-anak kita juga semakin mencintai Al-Quran. Yang dengan itu insya Allah pesan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan kita tangkap di bulan Rajab ini. Yang kedua, Bapak sekalian, bahwa amal terbaik di bulan Ramadan selain bagaimana ta'amul interaksi kita dengan Al-Quran begitu dikuatkan, maka hendaknya kita sering berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Karena di antara salah satu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala sesudah amal-amal yang Allah wajibkan kepada kita adalah idkhalu as-surura biqalbil muslim, yaitu memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim. Maka sebagian para ulama mengatakan kepada kita, kalau kita tidak terlalu maksimal interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan, maka hendaknya imbangi kelemahan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan dengan selalu berbagi kebahagiaan. Maka Bapak sekalian, saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, ada satu amal berbagi kebahagiaan yang relatif mudah untuk kita lakukan, dan insya Allah kita juga tidak terlalu banyak kehilangan. Apalagi kalau kita mengetahui mana qasad sedekatun, ya, mana qasad min malin sedekatun, ya, bahwa mana qasad sedekatun min malin, bahwa sedekah itu tidak mungkin mengurangi harta kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapa di antara kita yang disampaikan Rasulullah yang sempat memberikan makanan dan minuman, menyediakan makanan dan minuman kepada mereka-mereka yang sedang berbuka puasa, maka kita telah mencuri aset pahala kebaikannya selama dia berbuat baik di hari itu. Jadi kalau hari ini kita memberikan makan dan minum untuk mereka berbuka puasa, maka seluruh aset pahalanya kita curi, dan mereka tidak kehilangan. Dicuri tapi nggak kehilangan, dicuri tetapi malah bertambah, dicuri tetapi berbahagia. Maka Bapak sekalian, saya ingin coba mulai sekarang dilatih. Saya sering sekali sampaikan kepada Bapak sekalian, cobalah paling tidak di setiap minggunya, setiap pekannya, setiap kita pasti pernah memberikan makanan dan minuman ke tetangga kita. Dan di bulan Rajab ini harus mulai dibiasakan. Sebetulnya Bapak sekalian, tanpa kita sadari, ketika kita membelanjakan makanan dan minuman untuk menu makan dan minum kita sehari-hari di rumah kita, biasanya selalu saja ada makanan dan minuman yang berlebih tanpa kita berikan kepada tetangga kita. Sekalipun tidak kita anggarkan
anggaran yang lebih untuk kita sediakan untuk tetangga kita, pada dasarnya makanan dan minuman yang Allah sediakan kepada kita disediakan kepada kita di rumah kita, itu memang Allah lebihkan. Itu isyarat agar setiap kita hendaknya tidaklah memasak apapun setiap harinya kalau bisa, kecuali ada semangkok makanan atau minuman, segelas minuman yang kita sempat berikan kepada tetangga kita. Itu setiap hari. Karena ini sebetulnya amalan yang ringan saya kira, dan insya Allah tidak akan mengurangi budget anggaran kita. Maka saya berharap coba mulai sekarang Bapak beli buah, sebagian buahnya dikasih kepada tetangga. Bapak membeli kue, sebagiannya diberikan kepada tetangga. Pokoknya berikan. Kebiasaan-kebiasaan ini dan syukur-syukur kemudian kalau di bulan Rajab ini terbiasa kita lakukan, insya Allah di bulan Sya'ban kita lanjutkan, di bulan Ramadan ini menjadi terbiasa, sehingga tanpa sadar ketika kita memberikan sesuatu makanan kepada sahabat-sahabat kita, kepada tetangga-tetangga kita, terkhusus di bulan Ramadan, mereka, apalagi ketika dalam hadis itu bagaimana ketika mereka betul-betul menikmati makanan kita, karena makanan yang kita berikan itu makanan pilihan dan makanan yang mereka sukai. Maka di dalam kegembiraan mereka, di dalam kenikmatan mereka makan dan minum atas pemberian makan dan minum dari kita, itu akan ada dosa yang berguguran dari diri kita, dan pada saat yang sama akan mengalir tambahan-tambahan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ambil dari pahala-pahala mereka untuk kita. Saya kira ini pesan terbaik yang harus kita lakukan ketika kita memasuki bulan Rajab, supaya kita bisa menangkap pesan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Coba sekali lagi, mari kita lewati hari-hari di bulan Rajab dengan selalu membaca Al-Quran, dan mari kita lewati hari-hari di bulan Rajab ini dengan selalu berbagi kasih terhadap sesama. Bahkan saya ingatkan juga, kalau kemudian kita tidak sempat memberikan makanan dan minuman atau memberikan materi yang kita sempat berikan kepada tetangga kita, sahabat kita, atau orang-orang di sekeliling kita, paling tidak afsus salam, hendaknya kita menyebarkan salam, atau paling tidak seringlah kita berdoa untuk orang-orang, terutama mereka adalah tetangga-tetangga kita. Karena mengapa saya sebutkan tetangga? Karena amal baik kita terhadap tetangga itu bisa 10 kali lipat lebih besar pahalanya dibandingkan amal baik yang kita berikan kepada orang yang bukan tetangga kita. Karena Rasulullah juga mengingatkan, siapa di antara kita yang melakukan tindakan kezaliman kepada tetangga kita, itu dosanya 10 kali lipat lebih buruk daripada kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang bukan tetangga kita. Maka bapak-bapak sekalian, kalau kita tidak sempat memberikan sesuatu kepada tetangga kita, saya ingin ingatkan kebiasaan para salafus soleh. Bapak nanti pulang dari masjid ini, melewati rumah-rumah tetangga bapak sekalian. Kalau bapak melihat rumah tetangga bapak misalnya terdengar perselisihan antara, terdengar suara-suara kelas di dalam rumah tetangga bapak, maka bapak tidak diam, berdoalah kepada Allah agar perselisihan itu segera reda dan Allah merahmati seluruh penghuni rumah itu. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak melewati rumah yang di dalamnya ada friksi hati dengan bapak, ada rumah yang di dalamnya ada orang yang bapak benci, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati dan dada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan benih-benih kebencian dan amarah yang ada di dalam diri kita, sehingga nanti ketika kita bertemu kembali tanpa sengaja kita bisa tersenyum, bisa menebarkan salam terhadapnya. Paling tidak berdoalah. Sesekali bapak mungkin berhenti sejenak ya di depan rumahnya. Ya, tentu saja ketika rumahnya
tidak nampak ya orangnya, lalu Bapak berdoa secara khusus untuk mereka. Biasakanlah seperti itu. Saya ingin sampaikan pesan. Mengapa? Karena tanpa sadar siapa mereka yang akan mendapatkan syafaat dari orang, syafaat kebaikan dari orang-orang sekelilingnya adalah orang yang senantiasa mendoakan orang lain. Saya kira kalau kita terbiasa ya menyampaikan pesan kebahagiaan kepada orang lain ya, atau dalam bahasa para ulama itu sebetulnya tanpa sengaja atau tanpa kita sadari kita selalu memiliki andil atas kebahagiaan orang lain, karena tanpa sadar kita selalu mendoakan mereka ya. Maka saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian, sebaiknya ketika Bapak bertemu dengan tetangga-tetangga Bapak, paling tidak jangan sampai lupa untuk mengucapkan salam. Karena di antara kebutuhan kita terhadap tetangga kita adalah kita mendapatkan doa dari mereka. Dan cara termudah untuk mendapatkan doa dari mereka adalah dengan menebarkan salam. Karena ketika kita memberikan salam kepada mereka, maka otomatis mereka akan menjawab salam kita. Dan siapa di antara kita yang sempat mendapatkan doa dari tetangga-tetangga kita, maka jangan khawatir dengan nasib kita pada hari ini ketika kita sempat mendapatkan doa dari sahabat-sahabat kita, mendapatkan doa dari tetangga-tetangga kita. Saya kira ini pesan yang saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian, agar kita bisa menangkap pesan kasih Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Kalau waktu suruh kita jam 5:40, kalau kita ingin sholat jam 5:50 paling tidak, maka kita punya waktu 7 menit ke depan ya untuk melaksanakan sholat Isra. Ada di antara Bapak yang ingin menyampaikan tambahan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Kami persilahkan kalau ada di antara Bapak yang ingin menambah atau bertanya. Ada Bapak sekalian? Iya. Iya, Pak. Saya tidak dengar, Pak. Seseorang dinaikkan derajat oleh Al-Quran. Iya. Nah, jadi yang itu seseorang direndahkan oleh Al-Quran itu belum kan? Oh iya. Iya, maksudnya mereka-mereka yang rendahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran adalah ketika mereka tidak memiliki kecintaan terhadap Al-Quran. Ketika interaksinya dengan Al-Quran lemah, maka otomatis itu Allah rendahkan. Artinya, mohon maaf, sebagian para ulama mengatakan kepada kita, ini saya ingin wanti-wanti kepada bapak sekalian, adakah di antara bapak-bapak sekalian yang sampai usia sekarang ini ada satu huruf dari Al-Quran, ada satu ayat dari Al-Quran, atau jangan-jangan ada satu surat dari Al-Quran yang belum sempat Bapak baca? Itu salah satu orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dia hidup mengaku sebagai seorang muslim, tapi ada huruf-huruf yang Allah tulis di dalam Al-Quran yang belum sempat dia baca. Itu artinya orang yang dihinakan Allah, orang yang paling merugi di atas permukaan dunia ini, yang mengaku diri sebagai seorang muslim tetapi tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana saya? Misalnya, saya ini baca Qurannya nggak bisa, sementara usia saya sudah sangat lanjut. Sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala pasti akan memanggil saya. Saya sangat khawatir kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan saya. Sangat khawatir kalau kemudian Allah merendahkan saya. Maka kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala kasihnya sangat luas. Allah Subhanahu wa taala tetap menghamparkan cinta dan kasihnya kepada kita.
Kalau kemudian kita terlambat untuk menyadarinya, maka kata para ulama, kalau kita tidak wafat sebagai qari, sebagai pembaca Al-Quran, paling tidak wafatlah kita dalam keadaan belajar Al-Quran. Jadi belum terlambat. Kalau Bapak tidak bisa, ya jawaban dari tidak bisa itu bukan sesuatu yang dimaafkan. Kamu salah bacanya, ya saya kan nggak bisa. Itu bukan sesuatu yang dimaafkan. Tidak bisa itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak tidak bisa membaca Quran sehingga tidak sempat menghatamkan Quran, itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Bapak mempunyai keinginan untuk belajar. Makanya saya ingin berkali-kali sampaikan kepada Bapak sekalian, di usia Bapak yang sekarang ini yang belum sempat makin membaca Quran, maka momen terbaik, kesempatan terbaik adalah selalu memburu perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis yang di dalamnya Al-Quran dipelajari. Maka saya senang kalau saya melihat postingan-postingan di Facebook itu, di masjid ini ada taklim-taklim yang Al-Quran itu dipelajari. Saya ingin sampaikan, itu adalah undangan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kalau kemudian kita tidak pandai merespon undangan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak sekalian, kalau Bapak tidak ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kelemahan Bapak dalam membaca Al-Quran, salah satu jalan terbaiknya adalah Bapak hendaknya belajar Al-Quran. Maka seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi dua opsinya kalau Bapak ingin wafat sebagai sahibul Quran, Bapak wafat sebagai orang yang mahir mengajarkan Al-Quran, atau paling tidak wafatlah sebagai orang yang sedang belajar Al-Quran. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, kita sudah bisa melaksanakan sholat Isra, insyaallah. Mari kita laksanakan sholat Isra secara sendiri-sendiri, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala haji dan umrah secara sempurna. Mari kita akhiri, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.